Supporter tidak banyak datang, tapi seperti terbebani kalau main di kandang sendiri. Permainan PSS juga berkembang, kemampuan PSS itu sudah mentok sampai di situ. Kita semua masih berharap PSS bisa sukses di pertandingan berikutnya dan permainannya juga semakin berkembang, semakin bagus. Assalamualaikum, selamat siang, sore, pagi, malam. Ale, ketemu lagi dengan saya. Kita akan coba membahas dua pertandingan terakhir PSS Sleman. Biasanya satu pertandingan, tapi karena kemarin ada beberapa kesibukan dari teman-teman di Raga Jogja, mungkin kita langsung bahas dua pertandingan ini. Pertandingan pertama antara PSS Sleman menjamu Persis Solo. Dan yang kedua nanti coba kita akan bahas juga PSS Sleman dijamu oleh Persikabo Bogor. Jadi ini ada dua hal yang menarik, ada kabar baik dan kabar buruk di dua pertandingan itu. Yang pertama kita coba akan melihat hasil pertandingan antara PS Sleman dengan Persis ya. Secara umum sebenarnya antara yang seperti saya bilang sebelumnya, kualitas pemainnya PSS dibanding dengan kualitas pemainnya Persis secara head to head individual pemain dan nama besar pemain, saya pikir Persis di atas PSS Sleman gitu kan. Nah cuma kemarin Persis kemungkinan agak sedikit kurang beruntung saat menghadapi PSS Sleman, dan memang dari awal memang itu PSS ini seperti apa ya, termasuk Seto ini juga seperti menjadi semacam ganjalan besar bagi Persis ya, baik di Liga 2 tahun kemarin ataupun saat mereka berjumpa di Liga 1 tahun ini ya. Jadi itu dari dulu memang seperti itu. Di Piala Presiden pun juga Persis nggak mampu mengalahkan PSS Sleman, dan kemarin waktu pertandingan di Maguwo yang dalam tanda kutip dalam kondisi berkabung juga, maksudnya dalam kondisi yang tidak tidak ideal lah, baik di internal PSS ataupun di eksternal PSS, karena dari supporter juga ada semacam langkah yang mereka akan mencoba cooling down dulu dengan tidak menghadiri pertandingan PSS di stadion karena ada salah satu anggota supporter yang meninggal dunia kan itu. Ini masih berkabung lah PCS ini, dan ini saya pikir cukup mempengaruhi atmosfer di dalam stadion. Dan kelihatan juga PSS ini kemarin saat bertanding menghadapi Persis ini juga tidak bisa melepaskan tekanan baik secara psikis ataupun mental ataupun tekanan yang ya pokoknya kelihatan sekali masih terpukul dengan hasil-hasil sebelumnya, dan mereka seperti terbebani ya, meskipun nggak ada supporter tidak banyak datang, tapi seperti terbebani kalau main di kandang sendiri. Dan kemarin masih terasa meskipun hasil akhirnya, skor akhirnya itu 2-1 menang untuk PSS. Hanya saja dari keseluruhan pertandingan saya pikir pertandingan menghadapi Persis kemarin itu tidak menggambarkan kekuatan PSS yang di awal-awal musim ya, ataupun saat persiapan di Piala Presiden. Dan kelihatan sekali kemungkinan besar ada seperti kebuntuan dari hal permainan PSS sendiri dan kebuntuan dari individu pemain sendiri itu. Jadi apalagi kemarin juga beberapa pemain juga nggak bisa main. Jay Valente di dua pertandingan ini juga nggak bisa main, dan ini juga berpengaruh sekali ya. Dan juga beberapa pemain-pemain yang tampil juga masih di bawah forum, meskipun menang juga permainan PSS tidak berkembang. Itu beruntung sekali, sangat beruntung bahwa PSS kemarin waktu menghadapi Persis itu bisa mengambil 3 poin. Ini sangat, saya rasa ini merupakan buah keberuntungan dari PSS Sleman ya. Dan Seto pun sendiri mengakui setelah pertandingan saat jumpa pers juga, Seto mengakui bahwa permainan PSS ini sangat jelek kemarin. Ini Seto yang bilang ya, Seto diamini oleh Seto sendiri, dan dia bersyukur bahwa
PSS itu bisa menang menghadapi Persis. Nah, kekhawatiran sebenarnya dari hasil, dan kalau hasil saya tidak bisa tidak begitu sih kalau menilai sebuah pertandingan. Biasanya saya lebih condong untuk mengamati gaya bermain dan cara bermain dari tim itu. Dari cara bermainnya saat menghadapi Persis Solo itu muncul kekhawatiran saya kalau di pertandingan berikutnya PSS ini juga akan sulit berkembang, dan ternyata betul di pertandingan berikutnya menghadapi Persikabo Bogor, apalagi pertandingan tandang ya. Ini ternyata juga PSS akhirnya untuk pertama kalinya kalah di pertandingan tandang. Dan kalahnya itu langsung di babak pertama kalau nggak salah, itu 2-0. Nah, ini menjadi semacam semacam puncak sih sebenarnya, puncak dari penampilan buruk PSS saat menghadapi Persis di pertandingan sebelumnya. Jadi dari gaya permainan di PSS saat menghadapi Persis itu sudah kelihatan sekali. Jadi seperti buntu dan tidak ada kreativitas di lini depan. Juga beberapa pemain juga terlihat tampil di bawah form, dan masih ada tekanan-tekanan mental yang cukup besar bagi secara tim maupun secara individual permainan. Terbukti di pertandingan menghadapi Persikabo, kekhawatiran kita semua ini akhirnya ya tersaji juga di pertandingan itu. Akhirnya PSS gagal meraih poin gitu. Padahal di laga-laga away biasanya PSS itu tampil bagus. Nah, kemarin lawan Persikabo sepertinya Persikabo ini mempunyai cara untuk meredam PSS. Dan di samping itu juga kekalahan kemarin saya pikir bukan karena penampilan Persikabo yang luar biasa, tapi justru karena penampilan PSS Sleman yang jauh di bawah form. Tidak tampilnya, mungkin ada 3 pemain asing kalau nggak salah, ada yang nggak bisa tampil tuh di lini depan. Cagas yang memang dari awal sudah nggak bisa diharapkan dalam tanda kutip, memang diparkir atau mungkin karena cedera atau apa yang jelas nggak diturunkan. Kemudian di pertandingan berikutnya, bukan di pertandingan berikutnya, tapi di lini berikutnya, di lini tengah ada Valente yang juga absen. Kemudian ada Jihad Ayub juga nggak tampil, yang tampil hanya Talisson di belakang. Nah, ini kelihatan sekali sangat permainan PSS Sleman itu terlihat tidak maksimal gitu. Jadi kalau dari sisi statistik ini yang saya ambil kemarin, jadi PSS hanya mampu memenangi ball possession itu 48, sementara 52 ada di tangan Persikabo. Yang paling parah adalah shot on target. Ini PSS tidak mampu menciptakan 1 shot on target pun kemarin. Sementara Persikabo mencatat 3 shot on target dan 2-nya menjadi gol. Nah, ini saya pikir dari permainan itu Persikabo juga tidak begitu mainnya, cuma hanya PSS Sleman ini yang tampil di bawah form. Masalah penampilan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah ini juga sepertinya sih ya, kita positif thinking aja, karena beberapa pemain inti nggak main, intinya gitu aja. Kita nggak mau berandai-andai seperti apa, cuma dari sisi permainan saya kemarin melihat di babak pertama itu sama sekali tidak mampu seperti kemampuan PSS ini sudah mentok sampai di situ gitu. Tidak bisa berkembang lagi dalam pertandingan kemarin gitu. Jadi upaya mereka membangun serangan dari bawah pun itu pasti mentoknya kalau nggak di lini tengah ya lini depan, dan masih banyak salah passing, masih banyak juga kurang tenang dalam kontrol bola. Kemudian masih sering kita lihat miskomunikasi miskomunikasi antara pemain, dan kemudian ada misintersepsi, interpretasi dari pemain juga banyak gitu, sehingga terjadi salah umpan, salah positioning, dan beberapa pemain yang tampil kemarin juga tidak dalam form terbaik.
Akhirnya lini depan PSS yang kemarin terpaksa menurunkan Buas di lini depan pun juga seperti tidak punya taji ya. Jadi nggak ada satupun serangan membahayakan. Cuma ada satu mungkin serangan setelah ketinggalan 2-0 kemudian ada sundulan dari Irhamila. Nah ini saya hanya sedikit menyoroti Irhamila. Irhamila kalau nggak salah sudah 2 kali atau 3 kali menciptakan gol lewat sundulan kepala. Anak ini luar biasa sebenarnya karena postur tubuhnya ini nggak tinggi. Cuma dia punya kemampuan heading yang bagus. Nah ini mungkin yang perlu dieksplor oleh pemain-pemain PSS yang lain. Karena apa? Karena dari dua atau 3 gol dari sundulan kepalanya Irhamila ini jadi bukti bahwa pemain ini punya kemampuan untuk menciptakan gol lewat sundulan kepala. Biasanya kualitas heading itu dimiliki oleh back yang punya postur tinggi besar, ataupun kemudian juga ada striker asing yang punya kemampuan heading yang bagus dan dia punya postur yang bagus, kecuali kayak semacam Bambang Pamungkas yang tubuhnya nggak terlalu tinggi tapi dia punya heading bagus. Nah, Irhamila ini saya pikir hampir mirip dengan Bambang ya, meskipun saya nggak bisa menyamakan dengan Bambang secara penuh, tapi saya pikir karakternya hampir sama. Nah ini yang mungkin bisa dieksplor oleh pemain-pemain PSS karena anak ini punya kemampuan. Dan kemarin setelah ketinggalan 2 gol, saya dikejutkan oleh sundulan Irhamila ini dari, kalau nggak salah dari umpan tariknya Kim ya, dari kanan kemudian diangkat dan di situ disundul oleh Irhamila dan hanya melenceng di atas mungkin ya 10 cm ataupun 30 nggak sampai 30 cm di atas mistar gawang Persikabo. Ini cukup mengejutkan pemain-pemain Persikabo juga karena anak ini bisa nyundul gitu kan. Nah ini sebenarnya yang yang bisa kita ambil sedikit sinar terang lah ibaratnya kalau orang ngomong bahwa ya pasti dalam sebuah kekalahan, pasti dalam sebuah kegagalan itu ada hikmah yang bisa kita petik dan ada manfaat. Dan kita lihat ternyata anak ini bisa. Nah saya mencoroti pemain ini, dan pemain ini mungkin kalau dia dikasih servis dengan umpan-umpan yang ke arah kepala dengan positioning dia yang tepat dan timing yang tepat, saya pikir anak ini juga bisa menjadi seorang goal getter ya. Nah ini bisa menjadi sebuah solusi bagi lini depan PSS, karena selama ini dari sekian pertandingan itu yang mungkin 10 pertandingan yang sudah dilakukan oleh PSS Sleman, lini depan ini yang sering banyak yang dikritik ya, dan memang faktanya di lapangan juga seperti itu. Lini depan PSS ini juga masih belum tajam dan Seto juga masih terlihat mengotak-atik komposisi pemain yang turun di lini depan. Saya pikir itu yang bisa kita analisis dari pertandingan antara PSS menjamu Persis dan PSS menghadapi Persikabo kemarin. Kita berharap di pertandingan berikutnya masalah-masalah teknis baik itu cedera pemain atau akumulasi pemain ini bisa selesai, sehingga di pertandingan berikutnya PSS ini bisa tampil lebih maksimal lagi, lebih greget, lebih ngotot, dan tidak mentok. Maksudnya kemampuan PSS ini saya harapkan nggak mentok di pertandingan kemarin tuh, masih bisa ditingkatkan lagi, sehingga kita bisa berharap tim kita ini bisa lebih naik lagi ya. Beruntung kemarin hasil buruk juga diraih oleh tim-tim yang maksudnya berada di satu papan lah. Kalau papan tengah, PSS ini kan papan tengah. Persebaya kemarin juga ternyata nggak bisa memenangi pertandingan. Kemudian beberapa tim lain yang kayak Bayangkara itu juga tidak bisa memenangi pertandingan. Nah ini sebuah hasil yang cukup menguntungkan bagi PSS, cukup beruntung lah PSS, sehingga posisi di klasemen kan masih posisi 9 sampai kemarin ya. Mohon maaf kalau misalnya saya keliru, silahkan dikoreksi. Dan ini cukup luar biasa karena
penampilan PSS sendiri di pertandingan kemarin juga nggak bagus-bagus amat, di 2 pertandingan ini juga nggak bagus amat. Hanya saja posisi di klasemen masih cukup menguntungkan di posisi 9 gitu. Nah, ini yang kemarin agak sedikit melegakan kita lah. Saya pribadi cukup lega karena posisi PSS ini masih di posisi itu, dan tapi ya nggak bisa terus lega karena di pertandingan berikutnya kan bisa saja tim-tim yang di bawahnya ini bisa semakin kuat ya, kayak Persis ini juga sudah mulai menang lagi kemarin, Rans juga sudah mulai naik, sudah mulai menang. Nah, ini yang harus dipahami betul dan harus diperhatikan oleh manajemen serta pelatih PSS. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada perbedaan pendapat ataupun ada yang tidak sepakat dengan apa yang saya omongkan tadi, silahkan komen di bawah. Kalau mau kritik juga silahkan, kalau mau memberi masukan juga silahkan. Kami terbuka dengan masukan dan kritik dari teman-teman supporter dan yang lain. Kita semua masih berharap PSS bisa sukses di pertandingan berikutnya dan permainannya juga semakin berkembang, semakin bagus, sehingga kita sebagai penikmat bola ini sangat menikmati betul PSS kita ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali.